Ini rumah pribadi, Pak, bukan gudang. Pak, kita di dalam membeda-bedakan usaha. Karena ada yang diterbitkan usahanya, ada yang tidak. Iya. Kalau Kanan ke kanan. Oh. Andre banyak-banyak Andre. Nggak bisa. Yang penting dia bola aja. Sini dari pagarnya. Nah, kawan nih Bapak itu ke sana. Ayo ke sana lagi. Ayo. ya. Mamero. Oke, siap. Sekarang kita ke sana juga secara tertib. Pasang juga stiker. Kami kembalikan juga. Pasang ini stiker Pak Kadis. Ayo kita pasang stiker. Saya kira begini, untuk menjaga kondisi wilayah, kalau itu permintaan tak, serahkan Satpol PP, Jamik ikut, pasang stiker di sana. Kami harus saksikan juga Pak. Tadi janjinya begitu, kami liput. Kami liput secara langsung. Kami mediakan Pak. Oke, kita Oke, bisa. Boleh. Yang penting kami juga dokumentasikan. Oke. Kita di sini ada. Oke. Makasih Pak. Dulu. Berapa orang yang anggota di sana? Saya perwakilan saja Pak. Oke. Ya, lain dokumentasi. Tidak ada anggota yang di Tidak ada. Oke, itu suruh anggota pulang dulu. Suruh mundur dulu. Ayo kita. Oke, sekarang kita jalan ke sana, mereka tidak ada gitu. Oke, mundur dulu. Oke, Media ikut gitu. Ya, kembali ke situ dulu, standby. Kenapa justru bermata perindah menyurati? Yang penting ada Jadi begini, jadi penindakan yang kita lakukan melalui penyegelan, ya, bahwa kami telah melalui prosedur-prosedur yang ada. Siap. Yang pertama adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh Camat Talo, disusul oleh teguran pertama, disusul teguran kedua, dan disusul teguran ketiga. Sebagaimana kita ketahui bahwa gudang ekspedisi itu memang kita tempatkan sesuai tata ruang kota, yakni berada dalam wilayah Kecamatan Tamalan Raya dan wilayah Kecamatan Biringkanaya. Sehingga ekspedisi-ekspedisi yang sudah menjamur seperti ini bahkan sudah membahayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bahkan masyarakat sudah 2 kali melakukan demo di kantor Kecamatan Talo. Tetapi substansinya adalah bukan karena masyarakat demo, tetapi ini aturan yang harus kita tegakkan. Nah, ini sudah berapa, perda ini sudah berapa tahun lamanya, sehingga inilah kita mengambil tindakan tegas untuk melakukan penutupan.
Dan saya juga pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pemerintah kota dalam hal ini, tim terpadu Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan seterusnya tidak melakukan tebang pilih. Dan insya Allah akan kami tindak lanjuti lagi penutupan gudang ekspedisi yang ada dalam wilayah Kota Makassar. Konsep ini masalah waktu saja. Tetapi tadi kami buktikan bahwa yang gudang besar pun kami lakukan penutupan. Karena memang dia sudah berjanji untuk pindah sekian lama, tapi sampai sekarang belum pindah. Sehingga kami mengambil langkah untuk melakukan penutupan. Sekaligus untuk meyakinkan kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang keberatan bahwa kita tidak tebang pilih dan kita adil dalam melaksanakan amanah regulasi yang ada. Oke, izin dipertegas Bang, itu surat teguran mereka sudah yang keberapa kali ya hingga pasukan turun? Surat teguran itu surat teguran itu didahului surat edaran malah. Setelah surat edaran itu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga. Ya, kebetulan ada sih punya kepala bidang pengawasan ini. Capek dia itu membuat surat untuk kepada mereka untuk diingatkan setiap saat. Jadi kepada teman-teman, saudara saya batang singaseng bahwa kita pahamlah ya teman-teman berusaha. Tetapi namun demikian ada hak-hak yang kita miliki, tetapi juga ada kewajiban yang harus kita patuhi. Iya. Ya. Itu Bang. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan penindakan lagi. Saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa apa yang kami lakukan bukan yang terakhir. Ya. Tetapi pada kesempatan ini kami menunjukkan bahwa kami serius untuk menangani ini. Serius kami menindaki ini. Melalui kesempatan ini, gudang-gudang yang lain mohon untuk segera pindah ke tempat yang memang sesuai dengan regulasi peraturan daerah yang ada, yang di Kecamatan Tamalan Raya dan Kecamatan Berikanaya. Oke, apabila surat teguran itu tetap tidak diindahkan, ini tindakan selanjutnya seperti apa ini diperintah Bang? Ya kami lakukan lagi seperti yang tadi. Kami lakukan seperti tadi, kami melakukan penyegelan. Ya. Kalau mereka merusak penyegelan, maka Satpol PP akan mengambil tindakan. Oke, siap. Terakhir pertanyaan Bang, ada nggak pesan-pesan kepada pengusaha ekspedisi yang ada di Kota Makassar? Tidak hanya pengusaha ekspedisi, tetapi juga pengusaha gudang. Pengusaha gudang ya? Iya, pengusaha gudang dan ekspedisi. Dengan adanya tadi ini, mudah-mudahan mereka turut membaca di media online dan surat kabar harian dan lain sebagainya. Ini warning bagi mereka. Sudahlah, mari kita menjadi warga Kota Makassar yang baik. Mari kita menjadi pelaku usaha di Kota Makassar sebagai warga Kota Makassar yang baik. Oke, siap. Makasih Pak Kadis. Tolong media dicatat Pak. Kalau sampai ini terus dilanjutkan, ratusan truk bakal bersedia konvoi di dalam Kota Makassar. Terutama kita akan parkir di gedung di DPRD Kota, Balai Kota, dan kantor gubernur. Ratusan truk siap konvoi Pak. Kita parkir saja. Kita sudah tidak mampu bayar pajaknya. Kalau begini terus, kita sudah tidak mampu bayar angsurannya. Ya, agenda kredit macet akan di depan mata. Ya. Tidak bisa bayar STNK, tidak bisa bayar angsuran mobil. Ini semua pemerintah lucu, tidak tahu kaitannya mata rantainya ini ekonomi. STNK mobil truk ya ini ada Pak Polisi. Berapa kewajibannya mobil truk tiap tahun? Pajaknya luar biasa itu. Coba diperbandingkan itu semua. Ya, jangan sampai juga pasar-pasar di daerah di kabupaten menjerit akan mempermalukan pemerintah Kota Makassar. Ketika teman-teman boikot distribusi barang, kita siap. Kita siap. Tidak ada pengiriman barang. Boikot. Biar ekonomi lumpuh, biar ini jadi isu nasional. Kita lumpuhkan ekonomi. Cukup sampai di sini ya guys video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.